Viral video dari Lilis RI, pelantun lagu Uang Merah-Merah, menuai kecaman setelah ia menyebut patung pahlawan nasional Yohannes Leimena di Ambon sebagai Tete Momo, sebuah istilah dalam cerita rakyat Maluku yang menggambarkan sosok menakutkan. GMKI Ambon mengecam tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa. Lilis mengaku tidak mengetahui konteks budaya dan sejarah istilah itu, serta tidak menyadari bahwa patung tersebut adalah pahlawan nasional. Kisah Tete Momo sendiri adalah cerita rakyat yang digunakan untuk menakuti anak-anak agar patuh, namun penggunaannya di luar konteks budaya menimbulkan kontroversi. Kejadian ini menjadi pengingat, pentingnya memahami sejarah dan budaya sebelum berkomentar di ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang mitos Tete Momo, cerita rakyat Maluku yang viral karena kontroversi. Ambon, 16 Januari 2025, sebuah video yang diunggah oleh Lini Yana, atau yang lebih dikenal sebagai Lilis RI, pelantun lagu Uang Merah-Merah, baru-baru ini, mengundang kontroversi. Dalam video berdurasi 6 menit 6 detik yang diunggah di laman Facebooknya, Lilis terlihat menunjuk patung pahlawan nasional Yohannes Leimena yang berlokasi di Bundaran Poka, Kecamatan Teluk Ambon, sambil menyebutnya dengan istilah Tete Momo. Sebutan ini memicu kecaman keras dari masyarakat Maluku, termasuk Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, atau GMKI Ambon, Apriansa Atapari. Menurut Atapari, Tete Momo merujuk pada sosok hantu dalam cerita rakyat Maluku yang digambarkan sebagai kakek tua menakutkan yang sering menculik anak-anak. Sebutan ini sangat tidak menghormati sejarah dan perjuangan bangsa, terlebih karena Dr. Yohannes Leimena adalah sosok pahlawan nasional yang dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia, tegasnya. Yohannes Leimena adalah tokoh Maluku yang memiliki jasa besar bagi Indonesia. Selain menjadi salah satu pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Leimena juga dikenal sebagai dokter, pemimpin yang cerdas, dan salah satu orang kepercayaan Presiden Soekarno. Beliau adalah simbol intelektualitas dan perjuangan bangsa yang pantas dihormati. Sayangnya, Lilis RI mengaku tidak mengetahui bahwa patung tersebut adalah patung Yohannes Leimena. Dalam keterangannya kepada media, ia menjelaskan bahwa istilah Tete Momo ia pahami sebagai sebutan untuk orang tua dan tidak bermaksud menghina. Beta seng tahu kalau itu patung pahlawan nasional. Seng ada niat untuk mengejek, ujarnya. Istilah Tete Momo memiliki akar yang dalam cerita rakyat Maluku. Dalam bahasa sehari-hari, Tete berarti kakek, sedangkan Momo dapat diartikan sebagai momok atau sesuatu yang menakutkan. Tete Momo digambarkan sebagai kakek tua dengan rambut putih dan wajah menyeramkan, yang sering diceritakan oleh orang tua untuk menakuti anak-anak agar patuh. Misalnya, ketika anak-anak bermain hingga larut malam, orang tua sering berkata, "Capat sono, jang sampai Tete Momo loko." Cepat tidur, jangan sampai ditangkap Tete Momo. Kalimat ini menjadi cara efektif untuk menghentikan anak-anak yang enggan tidur, atau melawan perintah orang tua. Dengan narasi seperti ini, Tete Momo menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lisan Maluku, meski tidak diketahui secara pasti asal-usul ceritanya. Seiring waktu, makna Tete Momo berkembang dan sering diasosiasikan dengan hantu, jin, atau iblis dalam tradisi lokal. Istilah ini pun melahirkan kesan mistis dan menyeramkan, yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Kontroversi ini menunjukkan betapa pentingnya memahami konteks budaya dan sejarah sebelum melontarkan istilah tertentu, apalagi di ruang publik. Meski Lilis telah menghapus video tersebut dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Raja Negeri Ema, kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pengguna media sosial untuk lebih bijak. Seperti yang disampaikan Apriyansa Atapari, kejadian ini bukan hanya soal penghinaan terhadap keluarga besar Leimena, tetapi juga terhadap masyarakat Maluku dan bangsa Indonesia. GMKI Ambon berharap bahwa kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk menghormati sejarah dan menggunakan platform media sosial dengan tanggung jawab. Kisah Tete Momo adalah warisan budaya Maluku yang syarat makna. Namun, saat istilah ini digunakan di luar konteks, seperti yang terjadi dalam kasus ini, dampaknya bisa sangat sensitif. Mari kita menjaga kekayaan budaya kita, dengan memahami dan menghormati makna di balik setiap cerita rakyat dan tokoh pahlawan, yang telah berjuang demi bangsa.